Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum konservasi massa dalam bentuk integral. Jadi, hukum konservasi massa itu terdiri dari dua bentuk ya. Ada dua bentuk. Dia bisa bentuk integral dan bisa juga bentuk diferensial. Dua-duanya bermanfaat, tergantung dari case yang sedang kita tangani. Tapi kebanyakan ya untuk case-case yang numerik seperti CFD itu pakai bentuk diferensial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk integralnya. Oke, dan ini biasanya di, uh, di antara yang mungkin sulit untuk dipelajari karena melibatkan kalkulus. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dengan mudah ya, seperti itu. Dan materi seperti ini biasanya ada di buku-buku mekanika fluida untuk anak S1 ya, anak teknik mesin misalnya. Nah, di buku Yunus Acengel, terus di buku apa lagi tuh yang di buku-buku yang lainnya ya, ini biasanya ada gitu. Dan bentuk integral ini sebelum kita belajar tentang konservasi massa dalam bentuk integral, kita harus memahami dulu volume kontrol atau kontrol volume. Jadi saya anggap kalian sudah paham tentang volume kontrol. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan ke bagian intinya. Oke, jadi sekarang yang pertama adalah kita tinjau sebuah kontrol volume yang merah ini. Ini suatu kontrol volume 3 dimensi dan bentuknya sembarang. Jadi ini terserah kita ngambil kontrol volume itu mau gimana, terserah kita ya. Di dalam bentuk konservasi massa, hukum konservasi massa dalam bentuk diferensial itu kontrol volumenya itu kubus seperti ini, kayak gitu. Dan kalau misalkan kita lagi menganalisis pipa, ya kontrol volumenya adalah bentuk pipa gitu, bentuk silinder kayak gitu. Ya. Atau kita lagi menganalisis turbin dua dimensi gitu ya. Biasanya ada soal turbin dua dimensi gitu di termodinamika. Kontrol volumenya biasanya bentuknya trapesium gitu ya. Atau inlet outlet dari si turbin dua dimensi tersebut. Sekarang ini bentuknya sembarang. Jadi ini bebas ya, pada dasarnya bentuk kontrol volume itu. Dan di dalam kontrol volume ini ya, di sini jelas ada fluidanya, entah itu cairan atau gas gitu ya, terserah itu apa. Lalu si kontrol volume ini otomatis dia punya volume ya, punya volume dan punya massa ya. Massa dari kontrol volume ini adalah mcv dan volume dari kontrol volume ini adalah vcv. Oke, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita tinjau massa diferensial, yaitu massa yang sangat kecil ya. Yang namanya massa diferensial itu di kalkulus bisa mendekati 0, sangat kecil. Dan itu merupakan bagian dari volume kontrol ini gitu. Ini diferensial mass ya. Nah, jadi kita ngambil suatu massa dari dalam kontrol volume itu, kita tinjau gitu ya. Dan massa si diferensial ini adalah dm ya. Ya, karena masanya kecil banget, biasanya kalau kecil banget mendekati 0 itu kita nyatakan dalam d ya kan, dm gitu. Lalu volume karena dia punya massa, otomatis dia punya volumenya dv gitu ya, dv gitu ya. Nah, otomatis dia juga punya massa, punya volume, berarti punya densitas atau massa jenis. Dan hubungan antara massa, volume, dan massa jenis dari diferensial mass ini adalah ini, dm sama dengan rho dikali dv.
kita tahu bahwa massa jenis itu massa jenis itu atau rho itu sama dengan massa dibagi volume. Jadi massanya ini adalah rho dikali volume. Ini juga demikian. Oke, itu adalah massa dari massa yang kecil ini ya. Nih, ini anggap aja ini mendekati nol, kecil banget. Nah, sehingga kalau kita mau misalkan menghitung massa dari kontrol volume ini ya dalam bentuk diferensialnya, itu di massa-massa yang kecil ini diferensial mass ini yang kecil banget itu kita gabungin semuanya kan yang ada di dalam kontrol volume ini, kita gabungin semuanya, kita jumlahkan semuanya dan jadilah total massanya yang tidak lain adalah massa si kontrol volume tersebut. Dan penggabungan dari massa diferensial ini di semua titik di kontrol volume ini gitu ya, kita gabungkan semuanya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah integral gitu ya. Integral sepanjang kontrol volume ini dari massa-massa yang kecil tadi gitu. Jadi integral sepanjang kontrol volume dari massa-massa yang kecil tadi atau massa diferensial tadi. Nah, kita tahu bahwa massa diferensial atau dm ini adalah rho dikali dv ini, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini integral volume ya ini. Nah, kalau integral volume biasanya kalau di kalkulus itu simbolnya tuh 3 integral ya kayak gini. Tapi ini cukup dengan satu integral, tapi di sini ditulis CV. Oke, seperti itu. Ini adalah massa dari kontrol volume dalam bentuk integral ya. Massa dari kontrol volume yang kita bahas ini dalam bentuk integral. Oke. Nah, yang kedua yaitu poin pertama. Harusnya saya batasi seperti ini. Oke, itu poin pertama. Yang kedua adalah tentang laju perubahan massa dari kontrol volume tersebut. Jadi ini kontrol volume ya. Kontrol volume itu adalah area tinjauan kita lah gitu, volume tinjauan kita. Nah, ke dalam volume kontrol tersebut nanti akan ada massa yang masuk dan ada massa yang keluar. Ya, karena kita lagi akan membahas tentang hukum konservasi massa. Dan otomatis ada yang masuk, ada yang keluar, berarti otomatis juga ada massa yang bertambah di sini. Atau mungkin kalau yang massa yang masuk dan massa yang keluar itu sama, ya, yang masuk sama dengan yang keluar, kalau kita nabung, pengeluaran sama dengan pemasukan, itu berarti tabungan kita tidak akan bertambah. Begitu juga dengan ini, kalau massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, berarti tidak akan ada penambahan massa, ya kan? Nah, kalau misalkan ada perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran, maka ada perubahan massa, ya. Ada laju perubahan massa dari volume kontrol tersebut. Dan laju perubahan massa tidak lain dan tidak bukan adalah derivatif dari massa tersebut, dari massa kontrol volume ini terhadap waktu. Ya, ini. Dan laju perubahan massa ini MCV-nya kita ganti dengan ini ya, integral dari CV rho dV. Jadi bentuk akhirnya adalah persamaan satu ini. Ini yang bakal kita pakai nanti di hukum konservasi massa dalam bentuk integral. Ya, kita lihat ini MCV tinggal ini disubstitusikan saja ke sini ya. Ini adalah MCV. Seperti itu. Oke, agar nggak ribet, kita hapus dulu. Ini ya, penjelasan yang sebelumnya tidak perlu kita hapus. Oke, jadi gitu ya. Laju perubahan massa dari kontrol volume ini dipengaruhi oleh tadi massa yang masuk dan atau massa yang keluar. Oke, sekarang kita tinjau suatu masih di kontrol volume yang sama ya. Suatu area diferensial atau diferensial area ya, diferensial area.
Nah, si differential area ini adalah suatu area yang sangat kecil yang ada pada control surface. Control surface itu tidak lain dan tidak bukan adalah permukaan dari volume kontrol ya. Jadi kita punya suatu volume kontrol, nah ada permukaannya ya, itu yang kita namakan control surface. Nah, si DA ini adalah area diferensial, area yang sangat kecil mendekati nol di control surface. Kayak gitu. Nah, apa namanya? Otomatis ya massa yang masuk maupun massa yang keluar ini akan melalui control surface ini gitu kan. Ibaratnya kalau kita mau masuk bank kita bakal lewat pintunya dulu gitu kan. Lewat pintunya dulu. Nah, uh, ini adalah pintunya gitu untuk masuk ke dalam control volume tersebut gitu ya. Permukaan si control volume itu adalah pintunya. Oke, laju aliran massa ini bakal sebanding dengan komponen normal kecepatan. Jadi kita lihat dulu di sini. Ini area diferensialnya. Lalu di sini ada control surface-nya. Lalu di sini ada vektor normal permukaan. Jadi ini adalah vektor normal permukaan, yaitu vektor yang tegak lurus permukaan. Seperti itu. Lalu ini V, ini adalah kecepatan aliran dari massa yang keluar dari permukaan DA relatif terhadap sistem koordinat tertentu. Jadi dia sembarang gitu, sembarang arahnya sembarang, nggak harus sejajar dengan vektor normal ini. Ya arahnya sembarang ya. Bisa keluar, bisa masuk. Tapi kita definisikan seperti ini. Ketika searah dengan normal seperti ini ini keluar. Nanti kita akan bahas ya tentang theta ini. Dan pengaruh terhadap si theta ini si theta ini nanti kita lihat di sini kurang dari 90 derajat. Artinya ada aliran keluar. Nah, laju aliran massa yang keluar, di sini yang keluar ya, kita lagi ngebahas yang keluar dulu di sini, di gambar ini. Karena kecepatannya keluar dari kontrol volume. Ini akan sebanding dengan komponen normal kecepatan, yaitu komponen yang tegak lurus dari kecepatan. Ya, bayangin aja kalau misalkan permukaannya kayak gini nih, set. Ya, nah normalnya, ini kontrol volumenya nih, nah normalnya kan ke sana. Terus ada ini normalnya. Terus ini kecepatan massa yang keluar dari si kontrol volume ini. Ya. Nah, kalau kita uraikan ini ke komponen ininya, ini komponen X-nya, lalu komponen Y-nya. Maka yang keluar adalah komponen Y-nya. Yang komponen X-nya ini nggak berpengaruh gitu ya, karena dia masih dikontrol surface-nya si kontrol volume ini, seperti itu. Oke, udah jelas. Jadi laju aliran massa yang keluar dari kontrol surface ini ya akan hanya sebanding dengan komponen normal kecepatannya, bukan komponen tangensialnya, kayak gitu. Ya. Nah, sehingga kecepatan komponen normal dari kecepatan si massa yang keluar ini adalah V ini dikali cos theta ya. Dikali cos theta. Nah, kita tahu bahwa perkalian dot dari dua vektor adalah dengan melibatkan kosinus ya. Jadi vektor ini dengan vektor kecepatan dengan vektor normal ini, kalau kita kalikan dengan dot gitu ya, V dot n gitu, vektor V di dot vektor n. Ini akan menghasilkan ini. Nah, vektor V cos theta. Sehingga kita bisa nyatakan persamaannya seperti ini. Oke, sekarang kalau misalkan bisa kita lihat ya bahwa theta di sini nih 90 derajat, kurang dari 90 derajat. Dan ketika kurang dari 90 derajat ini positif. Ya, Vn ini positif. Ini lihat. Artinya kalau positif, kalau theta
lebih kecil dari 90 derajat, V dot N ini positif, artinya laju aliran masanya itu adalah massa yang keluar. Nah, ketika tetanya lebih dari 90 derajat gitu ya, ini tetanya kita bayangin nih, tetanya bertambah gitu ya, melebihi 90 derajat, nanti kecepatan arah kecepatannya ini akan masuk ke dalam kontrol volume. Ya, akan masuk ke dalam kontrol volume. Artinya nilai V dot N ini akan negatif. Artinya kalau V dot N itu negatif, itu berarti laju aliran masanya masuk ke dalam kontrol volume. Kita akan bahas nanti apa manfaatnya kita ngebahas si tetanya ini, ya, mana yang keluar dan mana yang masuk, seperti itu. Oke, sekarang laju aliran massa diferensial yang melewati DA adalah ini, ya. Dari mana ini? Ya, kita tahu bahwa kalau M dot itu kan laju aliran massa. Ya, M dot itu laju aliran massa. M dot itu tidak lain dan bukan adalah rho dikali Q atau massa jenis dikali dengan volume flow rate atau flow rate ya, debit. Dan Q itu adalah kecepatan dikali luas. Kalau misalkan ini pipa gitu ya. Ini pipa, ada air mengalir ke sini gitu ya. Dia pasti punya M dot ya, punya laju aliran massa. Tidak lain dan tidak bukan adalah rho dikali debit airnya. V-nya adalah kecepatan, A-nya adalah luas penampang si pipa ini nih. Seperti itu. Dan sekarang yang kita tinjau adalah massa diferensial, bukan massa yang besar ini ya. Bukan massa yang besar ini, tapi sekarang massa diferensial. Dan kita tahu tadi bahwa si laju aliran massa ini hanya sebanding dengan komponen normal dari kecepatannya. Sehingga di sini yang kita pakai adalah kecepatan normal dikali dA. dA adalah luas penampang si tadi diferensial area, ya. Jadi A-nya jadi dA, M dot-nya jadi dm dot gitu ya. Lalu V-nya adalah V normal. Ya, kalau kita tinjau di sini juga nih, di pipa ini, berarti kecepatan yang ditinjau adalah kecepatan yang normal, yang tegak lurus dengan permukaan ini. Gitu. Oke, situ mudah-mudahan jelas. Oke, itu laju aliran massa yang apa nih? Kalau Vn-nya positif, berarti ini laju aliran massa diferensial yang keluar. Kalau Vn-nya negatif, ya, tergantung cos theta ya. Ini laju aliran massa yang masuk gitu. Nah, sehingga laju aliran massa yang masuk dan keluar melalui control surface ini ya adalah gabungan ya. Jadi kita pengen tahu nih massa yang masuk berapa, yang keluar berapa gitu ya. Ya, berarti kita tinggal gabungkan aja kan, kita jumlahkan aja gitu ya, pengeluaran plus penghasilan. Pemasukan ya tadi ya, pemasukan dan pengeluaran tadi kalau kita nyimpen uang di bank misalkan. Adalah gabungan dari semua laju aliran massa diferensial tadi. Jadi kan di semua titik permukaan ini nih, mungkin ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Nah, di semua permukaan di kontrol volume ini, di semua kontrol surface ini gitu ya, di seluruh control surface ini, di seluruh differential area di control surface ini. Nah, ada ada massa yang masuk dan keluar. Jadi kalau kita pengen tahu laju aliran massa yang masuk dan keluarnya itu selisihnya berapa gitu ya, kita tinggal gabungkan aja semuanya gitu. Jadinya ya kalau kita berbicara tentang gabungan atau jumlah, yaitu adalah integral dari massa diferensial tadi gitu ya, ini dm dot gitu, sepanjang control surface-nya gitu. Nah, sekarang tinggal kita ganti tuh dm dot-nya ini dengan ini dengan ini, jadi kayak gini ya. Dan sekarang kalau kita jabarkan komponen normalnya ini adalah vektor V didotkan dengan n vektor n gitu ya. Dan kita lihat di sini rho ya, rho ini
selalu berada di dalam integralnya gitu. Kenapa nggak kita tarik keluar dari integralnya gitu jadi suatu koefisien? Karena ini bukan koefisien tapi ini variabel. Karena di setiap titik di sini bisa jadi massa jenisnya berbeda-beda. Dari titik sini dengan titik sini mungkin berbeda gitu ya massa jenis si fluidanya. Nah, bisa kita lihat persamaan ini ya. Nah, ini yang penting banget nih. Ini berarti bahwa persamaan ini sama dengan laju aliran massa masuk kontrol volume dikurangi, tuh lihat, laju aliran massa keluar kontrol volume. Kenapa seperti ini ya? Ini apa? Atau kita nyatakan dalam m dot out dikurangi m dot in. Kenapa nggak m dot in dikurangi m dot out gitu ya? Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa ketika hasil dot product dari vektor V dan M ini positif, itu artinya alirannya keluar CV, ya kan? Makanya ini M dot out nih nggak negatif dia. Tapi ketika V dot N-nya ketika alirannya masuk berarti V dot N-nya negatif dan ini untuk mengakomodir laju aliran massa yang masuk gitu. Jadi M dot out min M dot in ini ya setara dengan ini. Karena kita menggabungkan antara yang masuk dan yang keluar gitu ya. Ingat integral ini adalah gabungan dari semua massa yang masuk dan yang keluar. Yang masuk itu negatif, yang keluar itu positif gitu. Makanya M dot out-nya ini positif dan M dot in-nya negatif gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terakhir sekarang kita ke hukum konservasi massa, yaitu total massa yang masuk ke kontrol volume dikurangi total massa yang keluar akan sama dengan jumlah perubahan massa di dalam kontrol volume tersebut selama rentang waktu tertentu atau di sini delta T ya. Nah, ya sama kayak misalkan kita nabung, ada pemasukan, pengeluaran, sebenarnya jumlah perubahan tabungan kita di bank ya kan selama waktu tertentu gitu. Atau dalam pernyataan matematikanya seperti ini ya. M dot in dikurangi M dot out sama dengan perubahan dari jumlah massanya. Ini bukan M dot CV ya, tapi M CV, yaitu perubahan massa, bukan perubahan laju aliran massa sepanjang DT, rentang waktu DT gitu ya. Nah, kalau kita modifikasi gitu ya, seperti ini, persamanya jadi seperti ini. Ini tetap positif, M dot out jadi positif, lalu M dot in jadi negatif, sama dengan 0. Nah, kita masukkan nih persamaan DMCV kita yang tadi, ini persamaan 1 ya. DMCV per DT ini, yang ini. Lalu persamaan yang M dot out dikurangi M dot in, yaitu ini. Jadilah persamaan konservasi massa dalam bentuk integral, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah persamaan untuk jumlah perubahan massa yang ada di dalam kontrol volume, dan yang ini adalah untuk laju massa yang masuk dan selisih laju massa yang masuk dan laju massa yang keluar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.